Memasuki penghujung rangkaian ekspedisi ekonomi digital 2021, hari ini merupakan hari terakhir dari perjalanan panjang kami. Setelah membahas beberapa sektor digital di berbagai lini, sektor digital yang akan kita bahas kali ini tentang digitalisasi di sektor pendidikan. Saat ini tim ekspedisi Solo Pos berada di universitas yang memanfaatkan teknologi dan menjadi pionir dalam menerapkan sistem pendidikan jarak jauh. Kalau di UT itu kan dari awal sudah pendiriannya sudah ditetapkan adalah perguruan tinggi jarak jauh. Ya. Artinya pembelajarannya dilakukan terpisah antara pengajar dengan mahasiswa, ya, pengajar dengan mahasiswa. Namun tidak menutup kemungkinan untuk beberapa program studi kami juga menawarkan layanan untuk tatap muka. Jadi tergantung kebutuhannya ya. Dan ini dibuka kesempatan untuk mahasiswa kalau ingin memilih layanan pembelajaran yang tatap muka pun juga tidak apa-apa. Zaman dulu mungkin dari awal mahasiswa adalah datang ya Pak ya, ke lokasi yang sudah ditentukan, waktu yang sudah ditentukan. Nah, kemudian adanya pandemi, kita menggunakan skema ujian online berbasis web gitu ya. Jadi mahasiswa mengunduh soalnya, kemudian mengupload soalnya. Namun di dalamnya juga aturannya sangat ketat begitu ya. Ada aturan-aturan yang mengatur. Aturannya seperti apa Bu? Misalkan jarak waktu mengunduh sampai mengunggah soal itu adalah 12 jam. Kemudian kan masuk ke laman itu kan juga ada passwordnya begitu ya. Artinya kan hanya mahasiswa sendiri yang bisa mengakses ya. Jadi orang lain pun tidak bisa seperti itu. Itu salah satunya. Pada dasarnya DUT itu belajarnya adalah belajar mandiri. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Burateh, itu ada layanan tambahan. Jadi tutorial itu hanya sebagai tambah saja. Sebetulnya belajar mandiri pun sendiri pun bisa. Nah, kemudian untuk membantu mahasiswa barangkali ada materi-materi yang sulit dipahami, itu diadakanlah kegiatan tutorial. Entah itu tutorial online, entah itu tutorial webinar atau tatap muka. Kalau webinar ini sebagai penggantinya tatap muka ini. Hanya masyarakat yang belum mengetahui UT. Nah, kalaupun sudah mengetahui UT, biasanya tuh masih bertanya ya UT itu negeri atau swasta, misalkan seperti itu. Nah, yaitu media sosialisasi, edukasi publik. Nah, itu sangat diperlukan ya. Makanya sekarang kan juga kita gencar begitu ya. Saya di Universitas Terbuka di Sapen Mojolaban Sukoharjo. Saya sekarang ingin bertemu dengan Mas Aditya, mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum Universitas Terbuka. Beliau di sini adalah selain mahasiswa juga bekerja setiap hari untuk menambah penghasilan dan mengisi waktu luang. Mas Aditya, iya. Masuk di Fakultas Hukum mulai tahun 2019. 2019 ya Mas ya. Jadi saya bekerja, terus kemudian saya masuk ke UT untuk menambah pengalaman dan ilmu saya dalam studi lebih lanjut. Jadi ketika saya bekerja, saya juga mendapatkan ilmu tambahan yang itu bisa menyongsong karir saya nanti ke depan. Di kampus
UT ini juga, terus diajar tutor dan saya juga hanya Sabtu Minggu, Mas? Iya, Sabtu Minggu, hanya Sabtu Minggu, 2 hari itu saja. Terus saya juga mengikuti tutorial online itu nanti kita lewat website, di situ kita bisa mengerjakan antara Senin sampai Jumat, jadi tergantung waktu luang kita. Nah, itu bisa milih? Oh bisa bebas, maksudnya dikasih waktu Senin sampai Jumat, kita bisa ngerjakan bebas untuk waktunya kapan aja. Nah terus setelah pandemi, semua berubah jadi jarak jauh semua, seperti sistem UT yang awal. Cuma ketika nanti itu kita tatap muka, kita diganti tutorial web. Web itu, nah itu nanti kita melalui aplikasi Teams, dipandu oleh tutor dalam penyampaian materi. Jadi semua materi selama pandemi itu semuanya disampaikan lewat online ya, Mas? Ya, virtual online. Semua. Iya, virtual. Jadi tidak ada tatap muka ya? Tidak ada. Jadi kesimpulannya proses pembelajaran jarak jauh di UT seperti apa mungkin, Mas? Jadi pembelajaran jarak jauh di UT itu sudah mencakupi semuanya, Mas. Jadi baik yang bekerja maupun tidak bekerja itu dapat fleksibel dan lebih mudah diakses sih. Jadi semua kalangan bisa mengakses, baik yang muda maupun yang tua. Sehingga proses pembelajarannya itu lebih memudahkan bagi kita yang notabene masih bekerja. Seperti itu. Ya. Oke, makasih Mas Terima Adit. kasih ya. Akhirnya berakhir sudah perjalanan kami. Terima kasih bagi Sobat Solo Pos yang telah mengikuti perjalanan ekspedisi ini dari awal hingga akhir. Tunggu kami di ekspedisi selanjutnya yang akan diadakan Solo Pos tahun ini.